Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDCS Zakuto dengan cross silhouette frame grey. Sebelum kita bahas lebih lanjut hasilnya, kita bahas terlebih dahulu cross silhouette frame atau CS frame-nya berikut ini. CS frame ini saya dapatkan di Tokopedia dari toko yang bernama Redbox Corner dengan harga Rp89.000. Namun untuk saat ini stok di toko tersebut sudah habis. Dan untuk link pembelian seperti biasanya tetap akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita bahas boxnya terlebih dahulu. Untuk boxnya kurang lebih seperti ini ya. Berbeda dengan cross silhouette frame yang warna putih. Untuk yang grey ini belakangnya adalah Zaku ya, sedangkan yang putih ini adalah Gundam seperti ini. Perbedaannya ya sudah pasti di bagian mobile suit-nya ya, yaitu Gundam dan Zakunya. Terus namanya juga hampir sama, cuma beda warna saja, white dan grey ya. Kemudian di sisi bawah kurang lebih seperti ini. Dan di sisi samping kanan kurang lebih seperti ini ya perbedaannya ya. Dan di sisi atas kurang lebih sama seperti di sisi bawah. Untuk yang grey ini nomor 2 ya, sedangkan yang white ini nomor 1. Dan di samping kiri ya kurang lebih sama seperti ini, tabel warning yang seperti ini ya. Dan langsung saja ya kita lihat isinya berikut ini. Sudah pasti hanya ada satu plastik saja. Dan isinya adalah satu runner berwarna abu-abu gelap seperti ini. Dan juga ada kertas manualnya atau kertas petunjuk rakitnya seperti berikut ini. Nah, kayak gini. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat proses rakitnya berikut ini. Yuk. Dan setelah CS frame-nya dirakit dan digabungkan dengan SDCS Zakuto, hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill fluid barusan. Dan untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh. Tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri dan siluetnya di sini lebih bagus ya, dan proporsinya ini juga lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan SD frame yang sebelumnya. Dan untuk kekurangannya seperti nutmeg di sini masih ada untuk di bagian CS frame-nya. Namun karena sudah tertutup bagian armor dari Zakuto, menurut saya untuk nutmeg-nya bisa dimaafkan. Namun kalau mau dibersihkan tentu saja bisa ya, namun membutuhkan ekstra kerja lagi. Dan mungkin langsung saja di sini akan saya coba bandingkan dengan SDCS yang sebelumnya ya, yaitu RX782 Gundam di sebelah kanan di sini ya. Di sini terlihat ya untuk tingginya sendiri menurut saya hampir mirip, meskipun kalau dilihat dari bagian bahunya di sini untuk SDCS Zaku ini menggunakan CS frame lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan bahunya RX782 Gundam. Namun kalau dilihat dari bagian kepalanya tentu saja RX782 Gundam ini masih lebih tinggi. Dan jika dilihat dari samping kurang lebih seperti berikut ini ya. Dan untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan untuk pembahasan hasil rakit dari CS frame-nya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya hasilnya ini bagus. Untuk artikulasinya seperti biasa di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjatanya, dan langsung saja akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk kepalanya masih sama ya, cuma bisa mengangguk dan diputar sebatas ini saja. Untuk miringnya masih tidak bisa. Kemudian untuk tangannya bisa diangkat sejauh ini saja, masih sama ya. Namun untuk bagian bahu ini ada tambahan join ya, butterfly join lebih tepatnya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian masih bisa diputar 360 derajat. Untuk shoulder armor masih bisa digerakkan seperti ini. Lengan bagian atas masih bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian sikunya ini bisa ditekuk seperti ini ya.
Nah, kayak gitu. Cuma 90 derajat, namun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian pergelangan tangan masih bisa diputar 360 derajat. Lalu di bagian badannya sama seperti yang sebelumnya, cuma bisa diputar ya. Namun di sini ternyata terbatas ya sebenarnya. Namun kalau dipaksa masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Namun ya di bagian side skirtnya ini sedikit terbuka ya di bagian pinggangnya. Kemudian Kemudian di bagian kakinya bisa maju ke depan, ke belakang seperti ini. Kemudian di bagian paha ada join ya. Ini di sini lepas. Pahanya ada join seperti ini, jadi bisa diputar 360 derajat ya, seperti ini. Namun di sini mudah lepas. Terus untuk bagian lututnya bisa ditekuk seperti ini, cuma 90 derajat, namun menurut saya ini juga bagus. Kemudian join di selangkangan ini, bisa digerakkan seperti ini. Oke, kemudian di bagian pergelangan kaki masih sama ya, seperti ini, diputar dan miring seperti ini. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja, meskipun tidak banyak tambahan. Namun menurut saya untuk bagian siku dan lututnya bagus ya. Dan ya, untuk pembahasan artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas senjata dan aksesorisnya, maka di video ini saya tidak akan bahas lagi ya. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari SDCS Hakuto menggunakan CS Frame. Yuk! Untuk kesimpulan dari SDCS Hakuto dengan CS Frame ini menurut saya bagus, memiliki desain siluet serta proporsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan SD Frame yang sebelumnya. Dan tentu saja yang paling utama adalah bagian artikulasi yang lebih baik ya, karena ada tambahan artikulasi di bagian siku dan lututnya. Dan untuk kekurangannya masih ada ya, yaitu nugmatnya di bagian CS frame-nya. Namun karena sudah tertutup oleh armor dari Hakuto, menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangannya kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan CS frame ini? Tentu saja saya akan merekomendasikan CS frame ini ya, terutama untuk kalian yang memang koleksi SDCS. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.